Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dalam acara kita Kata Dokter bersama Rumah Sakit Umum Kambang. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang handal di bidang neurologi atau di bidang penyakit syaraf, yaitu Dr. Daniel Edward Ricardo Malau, spesialis neurologi. Terima kasih atas waktunya, dokter. Ya, sama-sama Dokter Dwi. Iya, jadi malam hari ini topik kita cukup menarik nih, yaitu mengenai penyakit yang cukup banyak di bidang persarafan ya dokter ya, yaitu penyakit stroke, atau mungkin yang orang lain banyak lebih mengenalnya seperti kelemahan sebagian anggota gerak tubuh ya dokter ya, seperti itu ya dok ya, bahasa awamnya ya dok ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan kupas tuntas mengenai penyakit stroke sama dokter Daniel. Nah, jadi untuk awalnya kita dengar dulu nih penjelasan dokter Daniel mengenai stroke itu sebenarnya apa sih dokter, dan penyebabnya yang paling banyak itu apa dok? Baik, terima kasih Dokter Dwi. Jadi kalau istilah stroke itu di masyarakat bisa macam-macam ya. Ada yang bilang karena disantet, ada yang bilang karena kecelakaan atau macam-macam. Tapi kalau berdasarkan WHO, stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat yang menyebabkan defisit neurologis vokal atau global yang berlangsung dalam 24 jam atau lebih, yang dapat dan atau menyebabkan kematian, dan ditemukan gejalanya atau penyebabnya hanya dari kelainan dari pembuluh darah otak. Nah, dalam masyarakat saat ini, jadi definisi dari WHO itu sudah cukup jelas ya dokter Dwi ya. Iya, dokter. Jadi stroke itu penyebabnya adalah pembuluh darah yang bermasalah. Pembuluh darah ya dokter. Nah, dalam WHO sendiri membagi stroke itu mungkin secara gampangnya ada dua ya. Stroke yang berupa stroke sumbatan dan stroke yang berupa stroke perdarahan. Nah, jadi masyarakat ingin tahu, ini membedakan ini suatu stroke atau bukan itu dari mana? Iya dokter benar. Nah, yang paling gampang itu kita mungkin bisa lihat dari atas sampai ke bawah dulu. Mungkin kalau dari matanya misalnya, pasien stroke itu misalnya gangguan pada mata, tiba-tiba dia nggak bisa melihat. Oh, buta mendadak. Iya, dokter. Atau dari wajahnya, tiba-tiba kok wajah saya tertarik ke sebelah mendadak. Atau lidahnya, pasien tiba-tiba tidak bisa ngomong. Atau yang lebih, atau yang mungkin paling sering kita lihat tuh tiba-tiba pasiennya lumpuh sebelah. Tangan kanan atau tangan kirinya tidak bisa digerakkan. Baik. Mungkin ada juga yang aneh, kok tiba-tiba pasiennya tidak bisa ngomong, tidak bisa mengerti, diajak komunikasi, tidak mengerti dan tidak bisa menjelaskan kembali. Dan yang paling berat, yang mungkin paling menakutkan ya, tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri, kejang, muntah-muntah. Nah, dari semua gejala yang saya sebutkan tadi merupakan tanda dan gejala awal dari suatu serangan stroke. Nah, apabila masyarakat mungkin punya kenalan atau tetangga yang kok gejalanya seperti tadi, itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah segera membawa ke rumah sakit atau tenaga medis lainnya. Terdekat ya dok ya. Jadi pengenalan dini akan stroke itu akan sangat menolong pasien untuk dapat bertahan hidup ya. Dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Baik, seperti itu ya dok ya. Jadi kesimpulannya ya dok ya, secara rinci itu mengenai penyakit stroke ini memang sifatnya selalu mendadak ya dokter ya. Selalu mendadak. Onsetnya memang cepat, dan yang paling penting mungkin gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Daniel tadi ya dok ya, mulai dari mata tiba-tiba tidak bisa melihat, mulut atau bicaranya pelo ya dokter ya, kelemahan anggota gerak sebagian tubuh sebelah kanan ataupun kiri, dan ditambah yang paling penting adalah jika menemukan salah satu tanda tersebut cepat harus dibawa ke rumah sakit ya dokter ya, karena memang waktu itu sangat bergantung sekali terhadap bagaimana life saving pasien berikutnya ya dokter ya, gitu. Betul. Mungkin sebagai tambahan, kalau dalam menyelamatkan pasien stroke ada istilah dalam dunia medis itu adalah time is brain. Jadi kita dalam 5 menit itu sangat-sangat berharga untuk dalam penyelamatan sel-sel otak pasien. Baik, jadi mungkin kalau dari penyebabnya memang yang berdampak pada penyakit stroke ini yang menyebabkannya adalah pembuluh darah itu tadi ya dokter ya, baik karena sumbatan ataupun karena perdarahan di otak ya dokter ya. Betul. Baik, jadi itu sekilas, lebih dari sekilas rasanya ya, cukup detail penjelasan dari dokter Daniel mengenai
sebenarnya stroke itu apa sih? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah tuh masih banyak yang bingung sebenarnya stroke itu apa. Ternyata memang gejalanya tidak hanya kelemahan anggota gerak saja ya dokter ya. Betul. Malah kalau tiba-tiba pasiennya tidak sadar, kejang ataupun muntah, itu malah sebenarnya yang lebih fatal mungkin ya dokter ya. Stroke yang lebih fatal, dan itu memang onsetnya lebih cepat, jadi akan lebih baik kayak kata dokter Daniel tadi, time is brain ya dokter ya. Jadi memang kalau dalam untuk terapi stroke itu kecepatan waktu itu yang sangat penting. Betul. Ya dokter ya. Betul sekali. Baik. Nah dokter, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dok dari masyarakat yang dikirimkan melalui video. Nah tapi kita jeda dulu ya dokter ya. Kita jeda dulu, kita saksikan jeda-jeda berikut ini sebelum kita lanjut ke video pertanyaan berikutnya. Oke, kembali lagi kita dalam acara Kata Dokter bersama Rumah Sakit Umum Kambang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Daniel tadi mengenai sekilas tentang penyakit stroke dan tentang penyebabnya sedikit ya dokter ya. Nah, kita udah janji tadi kita mau melihat video pertanyaan dulu dari masyarakat. Mari dokter, kita lihat video berikut ini tentang pertanyaan yang ditanyakan mengenai stroke. Baik. Halo dok, saya Cici, usia 45 tahun, mau bertanya bagaimana mendeteksi dini gejala awalnya stroke dan apa saja antisipasinya. Tolong penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, jadi itu tadi pertanyaannya dok dari masyarakat, salah satu masyarakat di rumah, yaitu bagaimana mendeteksi dini gejala awal stroke dan apa saja sih dok antisipasi kita kalau misalnya di rumah tiba-tiba ada gejala itu, kita harusnya ngapain dokter? Terima kasih Dr. Dwi. Jadi mungkin kepada masyarakat, tadi saya sudah cukup jelaskan tanda-tanda awal dari suatu serangan stroke. Jadi bisa macam-macam ya, bisa dari penurunan kesadaran, bisa dari kejang, bisa dari lemah anggota sisi tubuh, salah satu kiri atau kanan yang mendadak, bisa kebutaan mendadak, bisa dari susah, sulit atau berkomunikasi, dan bisa macam-macam. Jadi yang terjadi secara mendadak, kita harus curiga yang pertama kali adalah apakah ini serangan stroke atau tidak. Jadi yang harus pertama kali kita lakukan adalah langsung membawa pasien atau keluarga kita itu ke pusat kesehatan masyarakat. Bisa ke puskesmas dulu, atau bisa ke dokter keluarga dulu, atau bisa langsung ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Kenapa seperti itu? Identifikasi awal apakah ini suatu serangan stroke atau tidak harus segera ditegakkan. Baik. Begitu sudah ditegakkan, langsung harus segera ditata laksana dengan cepat. Saya rasa untuk penanganan stroke mungkin semua teman-teman tenaga kesehatan, terutama untuk para dokter, udah cukup handal untuk tata laksana awal dari suatu serangan stroke. Begitu, baik. Dokter. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah deteksi dini gejala awal stroke dan juga apa antisipasinya ya dokter ya. Betul. Balik lagi tadi gejala stroke kan sudah dijelaskan oleh dokter Daniel, memang bervariasi ya dokter ya, mulai dari yang paling parah mungkin seperti penurunan kesadaran, kejang, muntah atau kelemahan anggota gerak tubuh, ataupun yang lainnya seperti bicara pelo dan lain-lain. Memang kalau sudah timbul gejala tersebut mendadak ya dokter ya, sebaiknya dibawa ke dokter atau pusat kesehatan masyarakat ataupun rumah sakit untuk membedakan bahwa ini adalah memang serangan stroke atau bukan. Betul, ya dokter ya. Betul. Berarti memang antisipasinya bagi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu tidak bisa dilakukan di rumah ya dokter ya. Betul. Harus dibawa langsung ke IGD ataupun pusat kesehatan lainnya seperti itu. Karena balik lagi kita di awal tadi, time is brain itu tadi ya dok ya. Betul. Karena mungkin kalau kita lebih cepat itu akan baik juga prognosis ataupun efek terapi yang ditimbulkan di pasiennya, seperti itu ya dokter ya. Baik, jadi itu tadi jawaban dari dokter Daniel mengenai deteksi dini gejala stroke dan juga antisipasinya bagi masyarakat. Dokter, kita saksikan video yang kedua, pertanyaannya berikutnya ya dokter ya. Jadi kayaknya cukup menarik, jadi ada beberapa kiriman pertanyaan melalui video dok, kita saksikan dulu videonya ya dok ya. Siap.
Halo dok, saya Kiki Sumaningsih. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki riwayat stroke, maka dipastikan akan mengalami stroke juga di usia dewasa? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ini kayaknya mengenai terkait faktor resiko ini dok. Jadi pertanyaannya adalah apakah seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki riwayat stroke dapat dipastikan akan mengalami stroke juga di usia dewasa. Nah jadi kayaknya ini lebih rincinya mengenai faktor resiko apa aja sih dok yang bisa menyebabkan stroke pada seseorang seperti itu dok. Ya ini pertanyaan cukup menarik ya. Iya, dok. Saya juga banyak pasien yang nanya hal yang sama. Jadi sebenarnya kalau orang tua kita kena stroke, nih saya anaknya atau ponakannya atau keluarga yang lain itu apa saya bisa kena stroke? Jadi pada literatur stroke itu sebenarnya ada dua hal yang mempengaruhi. Jadi ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada satu lagi faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Itu satu faktor resiko stroke. Apa itu definisi faktor yang bisa dimodifikasi? Jadi faktor yang bisa dimodifikasi ya pertama dari pola makan kita, gaya hidup kita, dari tekanan darah kita. Nah hal-hal seperti itu kan bisa dimodifikasi entah dengan pola makanan atau dengan obat-obatan. Tapi memang ada satu hal lagi yang tidak dapat dimodifikasi. Pertama apa itu? Usia, jenis kelamin, ras, suku bangsa itu juga sangat menentukan. Jadi apakah 100% saya akan kena stroke bila orang tua saya memiliki riwayat stroke? Tentu tidak, karena ada satu hal lagi. Dengan modifikasi gaya hidup, dengan gaya hidup yang sehat, faktor resiko stroke dari orang tua itu bisa sangat kita turunkan. Bahkan banyak sekali dengan pasien-pasien dengan gaya hidup yang sehat, walaupun orang tuanya ayah atau ibunya pun sekalian yang kena stroke, anaknya nggak apa-apa. Dan itu bukan 1-2 kasus ya. Iya. Kembali ke gaya hidup yang sehat dalam mengatasi atau menghindari suatu serangan stroke. Baik. Gitu dokter Dia. Baik, jadi balik lagi mungkin kalau secara rinci mengenai faktor resiko yang menyebabkan stroke itu ya dokter ya, jika orang tuanya kena stroke apa mungkin anaknya kena stroke juga, tapi balik lagi kita ada beberapa faktor resiko tadi ya dokter ya. Betul. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Makanya kita mungkin fokusnya yang bisa dimodifikasi ini ya dokter ya. Perubahan gaya hidup, mungkin mengurangi merokok juga ya dok ya, mengurangi rokok, kemudian kita juga menghindari stres atau memang jika punya faktor resiko darah tinggi itu diobatin gitu ya dokter ya. Gitu. Jadi setidaknya itu bisa mengurangi nyaris berapa persen kira-kira dok kalau untuk mengurangi faktor resiko kena stroke-nya dok? Sekitar 50% lebih. Lebih lah ya dok. Berarti memang itu lebih berpengaruh ketimbang faktor yang tidak bisa dimodifikasi tadi seperti jenis kelamin atau suku, ras dan lain-lain seperti itu ya dok ya. Jadi banyak penyakit juga, misalnya yang saya sebutkan ini bisa dimodifikasi. Iya dok. Jadi ada faktor beberapa penyakit tuh yang bisa menjadi pemicu suatu serangan stroke. Misalnya apa? Gula darah tinggi atau diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, itu semua penyakit-penyakit yang dapat memicu suatu kejadian stroke. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, keempat penyakit tersebut semua dapat dimodifikasi. Misalnya dengan gula darah tinggi, kita tidak mengkonsumsi kalori dalam jumlah yang tinggi. Dengan tekanan darah tinggi kita bisa mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Kalau misalnya asam urat mengurangi protein yang terlalu berlebih. Nah kolesterol juga mengurangi konsumsi lemak dan daging-dagingan dalam jumlah yang besar. Nah jadi untuk para masyarakat yang takut sekali untuk orang tua saya serangan stroke, apakah saya serangan stroke? Tidak perlu takut. Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi dan gaya hidup yang sehat itu sangat-sangat bisa untuk mengurangi suatu serangan stroke. Jadi intinya mungkin kalau kita bisa mengendalikan dari pola hidup dan mengendalikan penyakit-penyakit kronis tadi ya dokter ya, seperti diabetes, kemudian hipertensi tadi ya dokter ya, asam urat dan kolesterol yang tinggi, mungkin itu memang sangat banyak mengurangi persentase faktor resiko terjadinya serangan stroke itu ya dokter ya. Baik, jadi itu memang cukup jelas dan pada intinya yang bisa kita modifikasi saat ini adalah perubahan gaya hidup untuk hidup lebih sehat. Mungkin makanan juga dijaga seperti kata dokter Daniel tadi ya dokter ya. Nah kemudian setelah itu mungkin itu pasti akan mengurangi persentase untuk terjadinya serangan stroke
Meskipun mungkin orang tua kita memiliki riwayat karena serangan stroke ya dokter ya. Betul. Baik, pertanyaannya cukup menarik. Dokter, kita saksikan pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa memang pertanyaan yang masuk ya dokternya. Mari kita saksikan videonya. Dok, saya Hilda ingin bertanya, apakah orang yang sudah terkena stroke kemungkinan besar juga akan mengalami ekolalia? Terima kasih dok. Baik, itu tadi pertanyaannya dokter dari salah satu masyarakat, yaitu apakah benar orang yang pernah terkena stroke tidak terlepas terkena ekolalia? Mungkin ini maksudnya adalah kalau udah kena stroke, apakah ada gejala sisa seperti afasia mungkin kalau kita bahasa medisnya ya dok ya. Mungkin kurang tepat kalau ekolalia, karena memang kalau untuk penyakit stroke itu tidak ada kita kenal ekolalia ya dokter ya, tapi kita kenalnya mungkin afasia. Nah gimana itu dokter? Kalau udah kena stroke, apakah pasti ada gejala sisanya yaitu afasia itu dokter? Baik, jadi dalam suatu serangan stroke, jadi dari awal kita sudah jelaskan bisa berbagai macam ya dokter ya. Salah satu itu adalah gangguan komunikasi atau gangguan bahasa. Dalam ilmu kedokteran, gangguan bahasa dalam stroke itu banyak jenisnya sebenarnya. Tapi untuk menggampangkan kita mungkin bisa membagi menjadi 3 ya. Pertama adalah gangguan dalam mengerti bahasa. Jadi pasien-pasien stroke itu yang gangguan, mungkin bahasa kedokterannya afasia sensoris. Jadi saat kita berkomunikasi, pasiennya itu tidak mengerti, ya dokter ya. tapi dia bisa berkomunikasi. Jadi bila dalam suatu konteks kalimat, apa yang ditanyakan penanya itu jawabannya pasti tidak benar 100%, tidak sinkron. Kemudian ada juga yang gangguan dalam berbicara, gangguan motoriknya, yaitu afasia motorik. Itu di mana artinya pasiennya bisa ngerti, kita dalam komunikasi itu bisa lancar, tapi pas pasien akan mengungkapkan apa isi hati atau isi pikirannya, kata-katanya tidak nyambung juga. Nah, yang terakhir itu afasia global, atau mau ngomong dan berbicaranya pun, mengertinya pun sangat susah. Nggak bisa ya. Nah, bila ditanya kalau kena afasia ini apakah bisa sembuh 100%? Kalau boleh kita jujur, itu tergantung kembali ke seberapa besar luas kerusakan di otaknya. Baik. Saya perlu jelaskan dulu, tidak semua stroke itu akan terjadi gangguan komunikasi. Jadi yang paling dominan, misalnya kita pengguna tangan kanan, misalnya manusia dengan tangan kanan, yang paling sering yang kena itu bila terjadi kerusakan di otak sebelah kiri. Jadi otak sebelah kiri kita itu adalah pusat bahasa, entah itu dalam mengerti atau dalam motorik atau berbicara ya dok ya. Jadi kalau luas kerusakannya kecil, mungkin harapan untuk kesembuhannya sudah cukup tinggi ya. Tapi bila terjadi kerusakan yang besar, misalnya pembuluh darah otaknya yang kena itu cukup luas, entah itu sumbatan atau perdarahan luas, dan area yang kena itu besar, mungkin tidak begitu bagus ya untuk dalam keluaran klinisnya. Nah, itulah gunanya kita ngomong dari tadi atau kita bicarakan dari tadi, begitu pentingnya kecepatan dalam identifikasi dan tata laksana pasien stroke. Karena kalau kita cepat identifikasi, kita tahu ini stroke, kita tolong dengan cepat, kita berikan obat pertolongan pertamanya dari tim medis, kita dapat mendelay atau mengurangi resiko-resiko komplikasi pasca yang lebih stroke parah, yang ya dok ya. parah seperti itu. Baik. Jadi mungkin tadi udah kita bahas ya dok ya, mengenai mungkin gangguan bahasa pada pasien stroke ya dokter. Ya mungkin dalam bahasa medis kita kenalnya afasia ya, sekali lagi bukan ekolalia. Nah itu tadi yang seperti udah dijelasin sama dokter Daniel, ada yang mungkin bicaranya bisa tapi tidak bisa mengerti, atau yang gangguan sensorik. Ada juga yang bisa mengerti tapi tidak bisa bicara ya dokter ya, mengungkapkan, itu yang afasia motorik, ataupun kedua-duanya itu afasia global. Mengenai bagaimana itu bisa disembuhkan atau tidak, itu tergantung lagi dari kecepatan waktu ya dokter ya. Mudah-mudahan kalau memang mendapatkan penanganan lebih cepat, itu juga pasti akan mengurangi komplikasi yang akan terjadi ataupun adanya gejala sisa pada pasien-pasien yang terkena stroke seperti itu. Nah dokter, ini banyak masyarakat yang suka nanya dok, mungkin kalau kayak kita tim medis antara stroke dan juga Bell's palsy dok. Nah kan
Kalau stroke mungkin tadi ada juga dok gejala yaitu lemah mungkin di anggota gerak dan juga di wajah seperti itu dok. Cuman mungkin kalau Bell's palsy itu yang terkena hanya di wajah saja. Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini ya dok ya. Nanti di segmen berikutnya akan kita jawab. Kita saksikan jeda-jeda berikut ini. Baik, kembali lagi kita dalam acara Kata Dokter bersama Rumah Sakit Umum Kambang. Tadi kita udah punya satu pertanyaan terakhir nih dok, mengenai kelemahan di wajah dok. Kan kalau kita tim medis mungkin kita tahu ada gejala stroke yang memang terkena di wajah, ada juga kita kenal dengan Bell's palsy dok. Nah, bedainnya gimana sih dok? Banyak orang yang nggak tahu, kadang Bell's palsy juga dia bilang, nah itu stroke ringan itu, kayak gitu dok. Nah menurut dokter gimana dok? Ini pertanyaan banyak sekali ya Iya. ya. Jadi dari satu bagian ke satu bagian lain. Iya. Dari Bell's palsy sendiri dari definisinya itu adalah kelemahan atau kerusakan pada saraf ketujuh. Jadi saraf ketujuh itu adalah saraf yang mempersarafi daerah wajah. Yang terjadi secara idiopatik. Jadi idiopatik itu tanpa penyebab yang jelas. Jadi kalau ditanya orang kerusakan saraf tujuh itu apa aja, macam-macam. Ada bisa Bell's palsy atau ada infeksi di telinga yang menyebabkan sarafnya rusak. Nah, tapi bedanya dengan stroke-nya cukup jelas. Dimana bila pasien kita curiga suatu tanda-tanda Bell's, yang rusak itu hanya saraf wajahnya. Jadi yang mana yang rusak, pasien nanti tidak bisa mengangkat alis, wajahnya juga merot hampir sama dengan stroke, tapi bedanya adalah pasiennya tidak bisa menutup mata. Pertama, yang kedua adalah tidak disertai kelemahan anggota gerak yang tubuh lain nih. atau gejala-gejala stroke yang lain. Jadi pasiennya hanya ngeluh, ini wajah saya nggak bisa ditarik nih, alis saya nggak bisa diangkat, atau mata saya kok pas saya mau tutup sebelah kebuka penuh, yang satu hanya setengahnya. Nah, kalau kita tanyakan ke pasien, ini tangan kanannya ada masalahnya? Enggak ada masalah. Nah, jadi dari situ saja kita sudah bisa tahu, oh ini bukan stroke, gitu. Ini kemungkinan besar adalah kerusakan saraf ketujuh, bisa berupa Bell's palsy atau ada penyebab yang lainnya. Baik, Gitu, seperti itu. Nah, jadi itu tadi udah jelas ya mengenai perbedaan antara Bell's palsy dan juga stroke. Jadi kedua-dua ini tidak sama ya dokter ya. Yang satu stroke memang mungkin menyerang pembuluh darah di otak, yang satu mungkin menyerang pembuluh darah nervus ataupun persarafan yang ada di tepi ataupun di nervus 7 tadi ya dokter ya, yaitu yang khusus mempersarafi bagian wajah seperti itu. Yang sudah dijelaskan dokter Daniel tadi bahwa memang kalau Bell's palsy mungkin tidak disertai gejala stroke lainnya ya dokter ya, kelemahan anggota tubuh yang lain ataupun mungkin sakit kepala ataupun yang lain. Dan berdasarkan tandanya juga memang di wajah saja ya dokter ya kelihatannya ya dokter ya, seperti itu. Nah baik, memang cukup menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Namun balik lagi kita dipisahkan oleh waktu, sepertinya waktunya sudah habis ya dokter Daniel ya. Memang sangat menarik dan kita sudah kupas tuntas semua mengenai stroke. Setidaknya untuk masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap adanya serangan stroke ini. Nah, boleh kita minta dokter tips-tipsnya ataupun pencegahan untuk masyarakat, bagaimana sih kita bisa mencegah penyakit stroke ini dokter? Jadi ini menarik. Jadi kalau orang kita ngomong pencegahan, seakan-akan kita berbicara kalau sudah apakah pas 50 tahun kita melakukan pencegahan atau pas sudah tua aja pencegahan. Jadi yang perlu dicatat, gaya hidup yang sehat itu justru dimulai pada usia dini. Malah justru usia 20 tahun itu udah kita harus rubah gaya hidup kita. Misalnya saya jelaskan, misalnya dalam satu kasus kita ngomong tentang kolesterol. Ternyata pembentukan kolesterol itu berlangsung malah justru pada usia 20 tahun. Jadi misalnya kalau saat ini kita 40 tahun kolesterol kita tinggi, itu kalau kita tarik ke belakang itu terjadi sudah puluhan tahun. Baik. Jadi yang kalau ditanya bagaimana mencegahnya, cegahlah saat dari usia dini. Jadi kita dari 20 tahun ini kurangin merokok, kurangin makanan yang sembarangan, kolesterol tinggi ya dokter. Kurangin apa istilahnya, kurang tidur, bergadang malam, semua segala macam itulah yang bisa menyebabkan resiko stroke
lebih meningkat. cepat ya, Dokter Dwi ya. Bahkan yang terakhir, stroke itu apakah hanya mengenai usia 60 tahun? Enggak. Bisa 30, bisa 40. Jadi semakin ke dewasa ini semakin ke 2000 ke atas, Iya. itu semakin muda. yang Makin kena. turun ya dokter ya, Betul. range-nya ya dok ya. Range-nya itu makin muda yang kena. Baik, jadi itu tadi pesan-pesan dari dokter Daniel terhadap kita semua masyarakat, bagaimana sih caranya kita mencegah penyakit stroke. Jadi tidak harus dimulai nanti ya dokter ya, tapi mulailah sekarang. Yang bagi masih usia dini, nah mulailah dari sekarang, karena memang manfaatnya mungkin akan lebih terasa ya dokter ya kalau kita mulainya lebih cepat ya dokter ya. Balik lagi yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, mulai dari makanan, hindari merokok, hindari stres, begadang ya dokter ya. Betul. Dan menjaga pola makannya yang baik seperti itu. Dan jangan lupa, memang akhir-akhir ini kata dokter Daniel tadi, resiko stroke itu tidak hanya mengenai usia 50 tahun ke atas ya dokter ya, tapi sekarang bisa usia 30, 40. Nah jadi kita juga harus tetap waspada sebagai masyarakat dan tetap menjaga pola hidup sehat. Dan di era pandemi COVID-19 jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, sampai di sini acara kita, acara Kata Dokter bersama Rumah Sakit Umum Kambang. Terima kasih kepada Dr. Daniel Edward Ricardo Malau ya dokter ya, spesialis neurologi atas waktu dan ilmunya pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama narasumber handal berikutnya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mempunyai keluhan seputar persarafan ataupun neurologi, mungkin sakit kepala, sakit pinggang ya dokter ya, ataupun terkena serangan yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Daniel, boleh mengkonsultasikan kesehatannya kepada dokter Daniel di Rumah Sakit Umum Kambang. Beliau berpraktek setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 2 siang. Baik, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa saksikan terus Kata Dokter bersama Rumah Sakit Umum Kambang setiap hari Selasa malam jam 8 malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.